Assalamualaikum teman-teman, latihan soal bareng Teteh lagi yuk. Tapi seperti biasa sebelum ke materi jangan lupa di subscribe dulu ya. Yang pertama, seorang perempuan umur 23 tahun G1-000 usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan, hasil anamnesis merasa haus, merasa ingin BAB, hasil pemeriksaan TD 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Melibatkan pendamping untuk memberi minum. B. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. C. Memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam spuit. D. Memasang sarung tangan DTT. Kita lihat di APN ya, tadi kata kuncinya sudah membuka pulpa 5-6 cm. Kalau di APN lanjut ke letakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian, buka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan dan pakai sarung tangan DTT. Berarti jawabannya ini ya, yang tadi ada di option pakai sarung tangan DTT dulu. Lanjut, seorang perempuan umur 26 tahun, G1P00, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB, dengan keluhan mulas tak tertahankan, hasil anamnesis perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit dalam 45 detik, kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa. Ini kasusnya sama kayak tadi ya, tapi perineum kaku, kata kuncinya perineum kaku. Langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Mempertahankan posisi fleksi. B. Melakukan episiotomi mediolateral. C. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala. D. Menahan batas antara ujung pulpa dan anus. Ini tadi kata kuncinya si ibunya G1 dan perineumnya kaku, jadi boleh dilakukan episiotomi ya. Kalau nggak diepis takutnya akan ada robekan yang tidak beraturan. Lanjut, seorang perempuan umur 25 tahun, G2P110, usia kehamilan 40 minggu, kala 1, mengeluh mulas, hasil anamnesis sudah keluar di darah, pemeriksaan tensi 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, selama 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, kaki kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? A. Saat ketuban pecah spontan. B. Setelah perineum menonjol. C. Rasa ingin meneran. B. 4 jam kemudian. Kita lihat di parameter ya, tadi yang ditanyakan melakukan pembukaan pemeriksaan dalam ya, berarti mengecek pembukaan serviks, penurunan kepala dan ketuban. Di tabel ini berarti tiap 4 jam, berarti jawabannya D ya, 4 jam kemudian. Lanjut, seorang perempuan umur 25 tahun, G2P110, usia kehamilan 40 minggu, kala 1, dengan keluhan sering mulas, hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, kontraksi makin sering, memilih berbaring, hasil pemeriksaan tensi 110, nadi semuanya dalam batas normal ya, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 7 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, kaki kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dengan posisi kaki kiri depan memfasilitasi putaran paksi dalam, tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah janin tidak terhambat. Posisi ini menurut beberapa referensi akan membuat kerja jantung lebih mudah, karena berat badan bayi tidak menekan vena besar yang disebut vena cava inferior yang bertugas membawa darah kembali lagi dari kaki ke jantung. Hal ini juga akan meningkatkan sirkulasi darah lebih cepat yang menuju ke janin, rahim, dan ginjal. Hal ini karena hati kita berada di sebelah kanan perut, sehingga berbaring ke kiri membantu melindungi rahim. Jadi jawaban yang tepatnya C ya, miring kiri.
Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P110, usia kehamilan 39 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar darah rendir. Hasil pemeriksaan tanda-tanda pita dalam batas normal ya. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, porsio tipis lunak, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, uka kiri depan, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Kita lihat ke parameter lagi ya. Tekanan darah tiap 4 jam, suhu 2 jam, nadi 30-60 menit, DJJ 30 menit, kontraksi 30 menit, pembukaan serviks 4 jam, turunan kepala 4 jam, warna kecairan amnion 4 jam. Kita lihat di optionnya yang A, mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. Tadi salah ya, 30-60 menit. Melakukan pemeriksaan dalam 2 jam kemudian, ini juga salah, harusnya 4 jam. Menerima tensi menjelang persalinan, ini juga tadi 4 jam. Melakukan observasi DJJ per 30 menit, ini yang benar ya. Yang D, melakukan observasi DJJ per 30 menit. Urutan mekanisme persalinan normal di bawah ini yang tepat adalah, ini materinya udah pernah di-upload ya, ditonton dulu videonya. Ini jawabannya A, engagement, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Penilaian segera setelah bayi baru lahir dilakukan dengan memeriksa 2 hal penting, yaitu kita lihat di APN lagi ya, penilaian selintas pada bayi baru lahir, yaitu apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan, dan apakah bayi bergerak dengan aktif. Berarti ini jawabannya yang B ya, apakah bayi cukup bulan dan apakah bayi menangis kuat. Tadi ada 3 ya, penilaian selintas, bayi cukup bulan, bayi menangis kuat, dan bergerak aktif. Nyonya H umur 24 tahun melahirkan anak pertama 2 menit yang lalu, plasenta belum lahir, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di atas pusat, asuhan segera yang dilakukan bidan pada Nyonya H setelah kelahiran anak pertama adalah, kata kuncinya 2 menit ya setelah bayi lahir, terus udah didapatkan TFU dan kontraksi, berarti ibu juga bidan juga udah melakukan cek janin kedua ya, sama melakukan suntik oksi. Berarti setelah 2 menit sejak bayi lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusar bayi, kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan lain menjepit tali pusat dan geser 3 cm proksima dari pusar bayi. Berarti melahirkan plasenta ya, si bidan melakukan PTT. Jadi jawabannya A ya, meregangkan tali pusat. Semburan darah yang dialami Nyonya H disebabkan karena, ini mah udah pasti jawabannya ya, yang C, lepasnya insersi plasenta. Lanjut, Nyonya C, G1P0 mau melahirkan, sudah dipimpin mengejan dari pukul 9 hingga pukul 10, berarti udah sejam ya. Bayi belum lahir, DJJ 140 kali per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit 40 detik. KU ibu baik, batasan toleransi waktu yang masih dimiliki bidan untuk menolong persalinan adalah A 15 menit, B 30 menit, C 60 menit, D 120 menit. Tadi udah 1 jam ya dipimpin mengejannya, berarti sisa waktunya berapa lama lagi. Kita balik lagi ke APN ya, si ibu tadi G1, berarti primi grapida, dipimpin meneran berarti 120 menit 2 jam, berarti sisa waktunya 1 jam lagi ya. Jawabannya C, 60 menit. Lanjut, Nyonya D umur 23 tahun telah melahirkan 15 menit yang lalu. Bayi lahir spontan, berat badan 3000 gram, panjang bayi 50 cm, jenis kelamin perempuan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di bawah pusat, plasenta lahir lengkap. Nyonya D mengeluh perutnya mules dan mengeluarkan darah stolsel, observasi TFU kontraksi uterus pada Nyonya D setiap A 10 menit, B 15 menit, C 30 menit, D 45 menit. Dalam 1 jam pertama, observasi dilakukan setiap 15 menit ya, dan 1 jam kedua setiap 30 menit, jadi 15, 15, 15, 15, 30, 30. Jadi jawabannya B, 15 menit.
Seorang perempuan umur 35 tahun G3P20 sedang dalam persalinan. Kala 3 di puskesmas dengan keluhan perut mulus. Hasil anamnesis riwayat persalinan bayi lahir spontan 30 menit yang lalu, berarti sudah 30 menit ya. Sudah diberikan oksitosin kedua, hasil pemeriksaan KU bayi, tensi 100/60, nadi 88 kali per menit, suhu 36, pernapasan 20 kali per menit, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi lemah, plasenta belum lahir dan belum ada tanda-tanda lepasnya plasenta, tidak ada perdarahan. Tindakan apakah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini udah 30 menit ya, oksi juga udah kedua kali dan tidak ada perdarahan, berarti jawabannya merujuk ke RS ya. Kecuali kalau di soalnya ada perdarahan lewat vagina, berarti bisa dilakukan manual plasenta. Karena ini tidak ada perdarahan, berarti kasus ini dirujuk. Seorang ibu berusia 29 tahun, usia kehamilan 37 minggu, datang ke klinik dengan keluhan sering buang air kecil dan merasakan mules tetapi akan hilang saat istirahat atau mengurangi aktivitasnya. Hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah PX, presentasi kepala, DJJ 136 kali per menit. Tanda-tanda vital normal, apakah tanda yang sedang dialami kasus tersebut? Kata kuncinya mules tetapi akan hilang saat istirahat atau mengurangi aktivitasnya. Kita lihat satu-satu optionnya ya. Yang A, tanda Hegar itu merupakan tanda jika ada pelunakan di ismus ya. Yang B, tanda Gudel, ada pelunakan di mulut rahim. Yang C, tanda Chadwick, ada tanda kebiruan. Berarti yang A, B, C itu tanda-tanda kehamilan ya. Yang D, tanda Braxton Hicks atau mules palsu, berarti jawabannya yang D ya, tanda Braxton Hicks. Sekian latihan-latihan soal APN ya, sesuai FR. Jika ada yang salah mohon untuk dikoreksi, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.